kalian udah punya pacar belum? Aku udah sih. Udah? Aku belum. Halo Baby Zen, kembali lagi dengan Explorek episode kedua. Nah, kali ini kita bakal nanya-nanya seru ke Gamada yang ada di PPSMB Simfoni. Udah pada penasaran kan? Langsung aja kita tanya-tanya Gamadanya. Halo, boleh kenalan dulu nggak nih? Kira-kira namanya siapa ya? Halo, perkenalkan nama aku Haris Adiatma dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, program studinya manajemen. Oke, kalau kamu? Halo, namaku Vittorio Valero Salim, biasa aku dipanggil Vito, dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Aku Shika, dari jurusan manajemen, asalnya dari Jakarta. Aku Ola dari ilmu ekonomi, asalnya juga dari Jakarta. Aku Syaika Brian Azahra, asalnya dari Jakarta, jurusannya manajemen. Aku Alit. Kamu? Aku Zorif. Oke, kalian dari jurusan apa nih? Aku ilmu ekonomi. Aku manajemen, Kak. Oh, oke. Kalian masuknya jalur apa? Aku SNMPTN. Oh, keren banget. Aku kemarin mandiri ujian tulis. Kalau aku dari IUP. IUP. Aku juga IUP. Oh, IUP. Oke, kalau aku masuknya dari jalur CBT UGM Mandiri. Oh, oke. Kalau kamu? Kalau aku dari jalur SBMPTN. Jalur CBT UGM atau UTUL, karena SBM-nya kurang beruntung. Oke, gak apa-apa. Yang penting masuk UGM. Oke, kamu kan artinya dari Jakarta ke Jogja ini merantau ya? Iya. Kamu udah punya pacar atau significant other belum nih? Belum ada, kalau yang mau drop CV boleh di link di bawah ini ya, boleh teman-teman. banget ya. Oke. Langsung di komen aja guys. Aku kebetulan belum, Kak. Belum. Kalau kamu? Kebetulan masih jomblo dari lahir. Waduh, oke. Nanti mungkin bisa dapet jodoh ya di sini ya. Aku udah sih. Udah? Aku belum. Oh belum, semoga nanti dapat di UGM. Amin. Amin. belum. Belum. Kalau kamu? Aduh, belum sih. Belum ya. Oke. Belajar dulu ya. Siap. Kalian kenapa sih milih UGM? Kalau aku sih karena emang udah dari SMP udah kepikiran mau masuk sini, jadi ya akhirnya tercapai. Keren. Kalau aku sendiri sih, Kak, kalau misalkan buat UGM memang udah jadi kampus impian aku sendiri. Apalagi kan UGM di Jogja, suasana kotanya tuh enak banget buat ditempatin gitu. Jadi memang pengen di UGM sih. Oke, setuju sih. Aku emang Jogja enak banget sih. Kenapa sih kalian pilih prodi yang kalian pilih? Kalau aku karena kebetulan ayahku itu guru ekonomi ya, jadi aku udah punya semacam role model yang wah aku pengen kayak siapa nih gitu sih. Oke. Kamu? Kalau aku sendiri sih karena milih manajemen, suka di bidang manajemennya juga. Aku juga ngelihatnya nanya-nanya itu manajemen kayaknya asik banget di dalam situ. Jadinya aku milih manajemen deh. Oke, keren. Aku milih UGM karena dia salah satu universitas terbaik di Indonesia sih. Terus prodi aku karena aku emang pengen kerja di bidang-bidang bisnis gitu. Jadi milih manajemen. Kalau aku milih UGM karena kebetulan kan FEB UGM udah top banget nih ya, udah AACSB credited juga. Dan kalau prodinya aku milih ilmu ekonomi karena disuruh sama orang tua pertamanya. Disaranin sih lebih tepatnya, disaranin sama orang tua. Terus aku juga jadi interested, jadinya ya udah ilmu ekonomi gitu. Oke, tepat ya artinya. Oke, kalau alasan milih UGM karena sebenarnya dari SMP emang udah bercita-cita buat masuk UGM. Kalau prodinya emang pengen ngambil FEB dan ngambil manajemen karena pengen prodi yang paling sedikit ngitungnya, paling sedikit angkanya. Oke, kalau kamu? Kalau aku karena UGM itu universitas top nomor 1 di Indonesia dan juga terakreditasi sama AACSB sih. Pertama, the idea of living in Yogyakarta itu susah banget untuk ditolak ya. Kehidupan modern dan culturalnya bersatu dengan sangat baik, dan di sini aku yakin bisa ada di FEB ini bersama-sama orang-orang yang benar-benar luar biasa hebat, luar biasa pinter. Bahkan dari simfoni aja udah tertera banget, pelaksanaan acaranya luar biasa keren. That's why aku nggak nyesel untuk milih FEB UGM ini. Oke, keren banget nih. Kalian yang mau masuk ke FEB UGM ini boleh banget langsung next year. Bener banget. Oke. Nah, kamu di tahun pertama offline ini, kamu ada ekspektasi apa nih? Ekspektasi sebenarnya kalau tahun pertama, tahun kedua pengennya sih menikmati hidup sebagai mahasiswa biasa ya. Tapi tetap aja menggoda, organisasinya tuh menggoda banget gitu untuk nggak bisa deh kayaknya kalau nggak organisasi. Jadi kayaknya pengennya sih masuk ke BEM kalau bisa. Oke. Tapi kita perlu melihat lagi nanti ke depannya kayak gimana ya, Kak ya. Oke, siap. Kalau dari aku paling ekspektasinya pengen bisa gampang beradaptasi sama lingkungan di UGM, pengen cari relasi sebanyak-banyaknya, Kak. Oke. Kalau ekspektasiku mungkin di tahun pertama aku pengen dapat nilai IPK yang bagus sih sebenarnya. Kalau aku paling build connection gitu sih.
ikut organisasi, terus kenalan sama orang-orang banyak gitu. Kalau kamu? Kurang lebih sama sih kayak Shika, mungkin ya kenalan sama teman-teman baru gitu. Iya. Oke. Kalau ekspektasi sih udah kepikiran pasti bakal susah segala macam, tapi ya pasti tetap mencoba untuk yang terbaik. Tetap semangat ya. Siap. Kamu? Kalau aku ekspektasinya mungkin bakal banyak hal baru yang aku temuin, jadi aku mungkin agak lebih proaktif aja buat nyari-nyari tahu sih kayak gitu. Oke, keren. Target kalian nih IP-nya semester 1 berapa kira-kira? 3,5 mungkin. 3,5. Kalau kamu? Pokoknya 3,5 ke atas sih, sama nggak jauh beda. Aku mungkin kalau bisa di atas 3,5 ya. Oke, keren banget. Kalau kamu? Kalau aku targetnya di atas 3,75. Ekspektasi pengennya sih ya cum laude ya seperti kakak-kakak Cum laude semua ya boleh. kalau bisa. Amin. Cuman kembali lagi apakah beban kuliah di sini sangat berat atau enggak, cuman aku akan mengusahakan kalau bisa cum laude. Oke. Aku di atas 3,75 sih. Aku 3,8 lah. Oke, lumayan tinggi ya. Iya. Lumayan. Gak apa-apa. Boleh. Oke, kalian kan ini offline nih, mulai offline. Kalian berharapnya dapat kelasnya sesi pagi, siang atau sore? Yang pasti nggak kayak PPSMB sih, jam 7 pagi banget menurut Pagi aku banget ya. ya, Iya. udah bangun ya? Iya. Paling ya di atas jam 7 masih oke lah, pagi atau siang. Tapi kalau sore kayaknya udah ngantuk ya. Atau malam kan udah ngantuk ya. Jadi better pagi atau sore. Pagi atau siang ya. Kalau aku pagi sih, cuman ya bener ya, mungkin nggak kayak PPSMB kayak day one itu kan kita ngumpul jam 6 ya. Iya. Itu wah agak kepagian sih. Oke, jadi bad trip kali ya kalau pagi. Iya. Gitu ya. Oke. Oke, kalau dari aku sih lebih prefer buat kelas pagi ya, karena masih seger juga ya kan kalau pagi, terus nggak bisa gampang menyesuaikan jadwalnya, Kak. Oke. Kamu? Kalau aku sama sih sama kayak Haris, jadi pengen dapat kelas pagi juga. Keren ya, biasanya orang-orang malah nggak mau kelas pagi. Pagi Kak, karena kalau pagi masih semangat nih. Apalagi habis beli kopi gitu kan, semangat banget. Kalau siang jam 1 udah tidur aja lah gitu. Oke, bener banget ya. Kalau aku lebih prefer siang sih. Kenapa tuh? Karena kalau pagi tuh ya takutnya telat, kalau sore ya siapa tahu ada acara-acara di sore gitu, takutnya tabrakan gitu. Iya, bener sih, bener. Kamu? Kalau aku mungkin bisa lebih ke pagi aja sih Kak, biar ngedukung juga ngebangun kebiasaan produktif, buat hidup produktif aja bisa bangun pagi gitu, jadi buat pembiasaan diri. Keren. Kalian tuh kira-kira pengen dapat dosen yang kayak gimana sih? Kalau aku sih nggak muluk-muluk ya, yang penting bisa ngejelasin materi dengan baik, bisa diajak kerjasama gitu aja sih Kak. Oke, kamu? Aku nggak jauh beda sih sama dia, penjelasannya enak, terus sama mahasiswanya juga bisa lebih dekat, kita juga berkomunikasi sama dosennya enak, itu sih yang aku harapin. Kalau pengennya sih yang santai tapi bisa dapet A. Iya. Tapi kayaknya nggak ada yang kayak gitu sih ya. Jadi paling ya mungkin yang bisa gampang dapat nilai bagus aja sih. Kalau emang dia ngajarinnya atau kayak tugas-tugasnya banyak ya oke-oke aja asalkan nilainya bagus gitu. Sama juga sih, soalnya kakak aku kan dulu di manajemen UGM juga ya. Katanya dia pengalaman dapat dosen yang mungkin kurang enak lah ya. Cuman ngasih nilainya baik, A terus. Jadi mungkin aku yang kayak gitu juga pengen. Yang penting nilainya ya. Iya, yang penting nilainya. Benar banget. Yang pastinya yang nggak killer ya, Kak. Nggak killer. Kalau kamu? Pengennya dapat dosen yang kasih nilainya baik. Nah, itu dia tujuannya ya. Aku nggak ada spesifik preference untuk dosen, karena aku percaya pasti FEB udah menyaring dosen-dosen terbaik untuk berada di sini. Cuman kalau bisa aku bisa memilih dosen yang inspiratif, karena menurut aku kuliah itu bukan cuma mendapat ilmu tapi juga membentuk mindset. Jadi kalau bisa dapat dosen inspiratif, it would be a great point for me. Oke, keren. Fasilitas di FEB yang dari kamu kemarin lihat itu, yang paling pengen kamu pakai itu yang mana? Student lunch sih Kak, tapi ternyata student lunch itu ada beberapa yang cuman khusus anak organisasi ya. Benar. Jadi itu kayaknya salah satu motivasi aku ikut organisasi. Oke, biar bisa keren. menikmati fasilitas. Keren. Oke. Kalau aku sih kepo banget ya sama fasilitas sepeda kampus, karena kayak udah kepikiran sebelum masuk sini kayak wah bisa jalan-jalan nih naik sepeda gitu. Oke. Kalau kamu? Kalau aku sendiri sih lebih pengen ngerasain gimana suasana kelasnya sih Kak, kayak gitu. Aku perpusnya sih, kayaknya tuh comfy gitu, enak buat belajar. Terus katanya ngobrol juga nggak apa-apa, jadi nggak yang formal-formal banget gitu. Jadi aku pengen coba ke situ sih. Kalau aku juga sama sih, Perpus sama Wisdom Park ya. Kayaknya sih seru ya. Seru sih, gede. Belum pernah kesana juga sih. Keren. Untuk kuliah offline-nya sendiri ini kalian siap nggak? Insya Allah siap ya. Insya Allah. Siap-siap, kan udah ngekos. Iya bener. Kalau bolak-balik ribet. Iya benar. Kalau misalnya ada pilihan nih antara offline sama online, kalian milihnya apa? Kalau aku kayak better offline sih, soalnya lebih
lebih enak juga, langsung gitu energinya, terus tatap muka, langsung bisa kayak tanya-tanya sama dosennya lebih enak gitu. Tapi kayak tahun ini tuh hybrid ya Kak, kayaknya. Iya, jadi ya dua-duanya nggak apa sih. Aku lebih suka offline, tapi kalau hybrid nggak apa-apa, yang penting ada offline-nya. Kalau aku jujur lebih prefer offline. Cuman kalau online pun nggak apa-apa, cuman jangan kayak hybrid gitu loh, karena setengah-setengah aku nggak suka gitu. Kayak labil. 100% gitu ya. Iya. Oke. Jujur pengen offline karena udah bosen banget ya online, dari SMA udah 2 tahun online terus. Kalau aku jujur kuliahnya pengen offline sih, tapi kalau ujiannya pengen online. Sama sih, aku juga kayak gitu sih. Offline, karena ternyata kalau offline bisa ketemu teman-teman dan interaksinya lebih nyata gitu. Bener sih. Kalau ujian-ujiannya siap nggak offline? Gimana ya? Mau tidak mau kan sepaket ya, jadi ya udahlah jalanin aja. Keren. Kalau aku sih offline ya, karena bisa ketemu sama teman-teman, terus penjelasan materinya juga bisa lebih jelas. Karena kalau online ya sering terkendala jaringan gitu sih Kak. Setuju sih aku. Ya sama aku juga gitu Kak, offline karena tadi kita ketemu sama teman lebih banyak, sama dosen juga lebih bisa deket, lebih ininya. Jadi gitu, aku milihnya offline. Oke, terakhir nih, kira-kira kalian udah kepikiran belum sih mau masuk organisasi apa? Mungkin BEM ya, karena emang udah dari dulu masuk UGM, pengen masuk BEM ini gitu sih Kak. Oke. Sama sih Kak, gitu. Siapa sih yang nggak tahu BEM, jadinya pengennya masuk BEM gitu. Kalau aku IKAMA. Kepikiran ya? Iya. Aku Himespa sama BPM. Oke. Ini ada informasi aja kalau Kayak habis ikut acara lihat-lihat organisasi tadi, kayaknya aku tertarik buat ikut IKAMA. Oh, IKAMA, manajemen berarti ya? Iya, kalau aku masih bingung sih Kak, mungkin mau masuk IKAMA juga deh. Di anak manajemen idealnya tuh pengennya satu intra kampus, satu outra kampus. Kalau yang intra pengennya sih BEM ya, BEM FEB. Kalau outra mungkin pengen organisasi consulting. Oke, keren. Nah, ini ada informasi aja kalau BEM FEB UGM baru mau buka opreknya. Jadi nanti kalian kalau mau lihat-lihat boleh dicek aja sosial medianya di @bmfebugm. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak.